ketiga video pembelajaran matematika peminatan. Kita masih berkutat pada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 yaitu mengenai lingkaran. Pada hari ini kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi maksudnya kita ingin mengetahui posisi titik ini terhadap lingkaran itu di mananya lingkaran. Oke, sekarang coba kita ingat-ingat kembali materi yang terdapat pada pertemuan sebelumnya. Coba kita gambarkan sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 2 satuan. Kita coba gambarkan dalam bidang kartesius. Coba gambarkan dalam bidang kartesius sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya 2 satuan. Jari-jari 2 berarti di sini 2, di sini negatif 2, di atas 2, dan di bawah negatif 2. Kita ingat kembali, kita buat persamaan lingkarannya yang bunyinya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 kuadrat x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Ini adalah persamaan lingkaran yang terdapat pada bidang kartesius ini. Kemudian kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Di sini banyak titik ya. Coba kita ambil titik ini deh. Kalau kita kasih nama ini titik A, koordinatnya adalah 0, negatif 2. Secara gambar, gambar geometris, titik 0, minus 2 itu terletak pada lingkaran. Coba kita substitusikan. Bagaimana hubungan titik A 0, minus 2 terhadap persamaan lingkaran? Mari x-nya kita gantikan dengan 0. 0 kuadrat ditambah minus 2 kita gantikan di y. Minus 2 dikuadratkan, kita mau cari hubungannya terhadap angka 4. 0 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan 4. 4 hubungannya apa dengan 4? Ya, hubungannya adalah sama dengan. Oh, berarti pada saat kita substitusi kita mendapatkan tanda sama dengan, berarti titik itu terletak pada lingkaran, ya. Berarti dari sini titik A 0, minus 2 terletak pada lingkaran. Mari kita coba titik yang lain. Asumsikan di sini ada yang sederhana saja. Di sini ada angka 1. Kita sebut saja ini koordinatnya, kita namakan titik B 1,0. Bagaimana secara perhitungan B 1,0? Mari kita substitusikan ke persamaan lingkaran. X-nya kita gantikan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kita mau lihat hubungannya terhadap angka 4. 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat itu 1. 1 terhadap 4 ya 1 itu kurang dari 4. Kita lihat, oh kalau terletak di dalam lingkaran, dia maka akan menghasilkan tanda kurang dari. Jadi kesimpulannya titik B 1,0 terletak di dalam lingkaran. Ada di dalam, ada terletak pada. Coba kita ambil sebuah titik yang terletak di luar lingkaran. Asumsikan di sini ada titik 5. Kita kasih nama dia titik C dengan koordinat 5,0. C 5,0. Mari kita substitusikan 5,0 ke persamaan lingkaran, menghasilkan 5,0
kuadrat ditambah 0 kuadrat, kita cari hubungannya terhadap 4. Ini menghasilkan 25 terhadap 4. Hubungannya adalah lebih dari. Oh, lebih dari berarti titik terletak di luar lingkaran. Jadi kesimpulannya titik C 5,0 terletak di luar lingkaran. Oke, ada yang terletak pada, ada yang di dalam, ada yang di luar. Terletak pada, kita melihat hubungannya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kalau terletak di dalam dihubungkan dengan tanda kurang dari. Kalau terletak di luar dihubungkan dengan tanda lebih dari. Oke, yuk flashback lagi. Berarti secara umum bentuk persamaan lingkaran kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Kalau pusat 0,0 dan jari-jari R. Kalau pusatnya A, B, X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan jari-jari kuadrat. Bagaimana kalau bentuk penjabaran? X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini adalah ketiga persamaan lingkaran yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, apabila kita tidak mau melukis bidang kartesius, kita bisa gunakan cara substitusi seperti ini. Kalau kita ingin tahu dia terletak pada, maka saat kalian substitusikan X dan Y-nya, maka harus tanda sama dengan Y tetap sama dengan. Kalau ingin mengetahui dia di dalam, maka tanda sama dengan ini akan menjadi tanda kurang dari. Ya. Kalau ingin mengetahui dia di luar, maka tanda sama dengan ini akan berubah menjadi lebih dari. Oke, kita coba contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Selidikilah kedudukan titik Q terhadap lingkaran L berikut ini tanpa menggambarkan pada bidang kartesius. Oke, pertanyaan yang A. Kita ambil koordinat titik Q-nya 8,-15 dan persamaan lingkaran L-nya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 289. Oke, kita suruh menyelidiki, berarti kita diminta untuk mencari hubungan tandanya. Apakah sama dengan, apakah tandanya kurang dari, apakah tandanya lebih dari. Oke, kita substitusikan X-nya dengan 8. 8 kuadrat ditambah negatif 15 dikuadratkan, hubungannya dengan 289. 64 ditambah 225, ya 289. Oh, ternyata hubungannya adalah sama dengan. Oleh karena itu, kedudukan titik Q terhadap lingkaran, kedudukan titik Q 8,-15 berada pada lingkaran
L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 289. Oke. Ya, terletak pada. Oke, contoh berikutnya. Kita ambil titik Q-nya dengan koordinat negatif 2, negatif 1 dan persamaan lingkaran L-nya adalah X ditambah 3 kuadrat sama ditambah Y kurang 1 dikuadratkan sama dengan 25. Oke, kita substitusikan X-nya dengan angka negatif 2. Negatif 2 ditambah 3 dikuadratkan ditambah negatif 1 kita gantikan di Y. Negatif 1 dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 25. Negatif 2 tambah 3, 1. 1 dikuadratkan 1. Negatif 1 dikurang 1, negatif 2 dikuadratkan 4. 1 ditambah 4 itu 5. 5 hubungannya dengan 25 adalah ya kurang dari. Kalau kurang dari apa berarti hubungannya, kedudukannya terletak di dalam. Jadi titik Q negatif 2, negatif 1 terletak di dalam lingkaran L X tambah 3 dikuadratkan ditambah dengan Y kurang 1 dikuadratkan sama dengan 25. Oke, yang C, titik Q-nya 1, negatif 4. Ini ada persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y tambah 12 sama dengan 0. Mari kita substitusikan. 1 kita gantikan di X minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 6 dikali negatif 4 ditambah 12. Kita akan lihat hubungannya terhadap angka 0. Oke, 1 ditambah 16 itu 17. 17 dikurang 4 itu 13. 13 ditambah 12 25. 25 kurang 24 itu 1. Oh, 1 terhadap angka 0 ya, 1 lebih dari 0. Oleh karena itu titik Q 1, negatif 4 terletak karena hubungannya lebih dari berarti terletak di luar lingkaran. Lingkaran apa? Ya ini, lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X ditambah 6Y ditambah 12 sama dengan 0. Oke, contoh 1 semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, tentukan nilai B agar titik K dengan koordinat B, akar 3 terletak pada lingkaran L X ditambah 4 dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Tentukan nilai B agar titik K terletak pada lingkaran. Karena clue-nya pada lingkaran, artinya saat kita substitusi kebersamaan lingkaran, kita dapatkan hubungan tanda sama dengan. Mari kita substitusikan. B kita gantikan ke X. B tambah 4 dikuadratkan ditambah akar 3 kita gantikan ke Y. Akar 3 dikuadratkan sama dengan
B ditambah 4 dikuadratkan ditambah akar 3 dikuadratkan itu dapatnya 3 sama dengan 12. Sehingga B ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 12 dikurang 3 itu 9. Sehingga B ditambah 4 yaitu akar dari 9 yaitu plus minus 3. Sehingga pertanyaannya tentukanlah nilai B. Kita butuh B. Jadi B tambah 4 sama dengan 3. Kemudian B tambah 4 sama dengan negatif 3. Yang pertama kita mendapatkan B sama dengan negatif 1. Yang ini kita dapatkan negatif 7. Jadi tentukanlah nilai B. B-nya adalah negatif 1 dan negatif 7. Contoh soal yang ketiga, tentukan nilai K agar titik A dengan koordinat negatif K, 1 terletak di dalam lingkaran. Oke, berarti pada saat kita substitusi minus K, 1 akan kita dapatkan hubungan tanda. Ya, hubungannya adalah tandanya harus kurang dari. Mari, X-nya kita ganti dengan negatif K. Negatif K dikuadratkan ditambah Y-nya kita gantikan dengan angka 1. 1 kuadrat 6 kali negatif K dikurang 6 dikali 1 ditambah 10. Karena mintanya di dalam maka harus kurang dari. Negatif K dikuadratkan dapatnya K kuadrat tambah 1 kurang 6K minus 6 tambah 10 kurang dari 0. Mari kita susun dengan rapi. K kuadrat dikurang 6K 1 kurang 6 negatif 5. Negatif 5 ditambah 10 itu 5 kurang dari 0. Kita mendapatkan pertidaksamaan kuadrat. Langkahnya adalah mari kita faktorkan. Kita dapatkan K 5 berarti negatif 5 negatif 1. Sehingga kita dapatkan K sama dengan 5. Kemudian kita dapatkan lagi K sama dengan 1. Ingat-ingat waktu materi kelas 10 penyelesaiannya ini. Kita dapatkan K-nya 5, K-nya 1. Mari kita buat persamaan garis. Kita buat sebuah garis di mana kita letakkan angka 1 dan kita letakkan angka 5. Kita uji coba menggunakan angka 0. 0 ada di sebelum 1. Masukkan 0-nya kita gantikan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 5. 0, 0, 5 berarti 5. 5 adalah bilangan positif. Berarti di sini kita letakkan positif. Tempat yang lain bagaimana? Berselang-seling. Negatif, positif. Kita butuh yang positif atau yang negatif? Cluenya ada di sini, kurang dari 0. Berarti kita butuh yang negatif. Begini ya. Berarti K-nya bagaimana ya? K-nya harus antara 1 sampai dengan 5. Sehingga 1 kurang dari K kurang dari 5. Ini adalah batasan nilai K agar titik A terletak di dalam lingkaran. Oke, contoh yang keempat, tentukan batasan nilai A agar titik K dengan koordinat A, 2 terletak di luar lingkaran. X tambah 2 dikuadratkan ditambah dengan Y dikurang 3/2 dikuadratkan sama dengan 5/4. Oke, berarti kalau di luar saat kita substitusi titik itu terhadap lingkaran maka akan didapatkan hubungan lebih dari. Mari kita substitusikan. X-nya kita ganti dengan A tambah 2 dikuadratkan. Y-nya kita ganti dengan 2. 2 dikurang 3/2 dikuadratkan. Kita dapatkan sama dengan 5/4. A ditambah 2 dikuadratkan. 2 kurang 3/2. Asumsikan ini adalah 4/2. 4/2 kurang 3/2.
1/2 dikuadratkan itu 1/4 sama dengan 5/4. Oh, mohon maaf, terletak di luar berarti tanda operasinya adalah lebih dari, hubungannya adalah lebih dari. Sehingga A ditambah 2 dikuadratkan 1/4 dikurang 5/4, ya minus 4/4 atau sama dengan minus 1, lebih dari 0. Mari kita jabarkan. A tambah 2 dikuadratkan, A kuadrat tambah 4A tambah 4 kurang 1 lebih dari 0. Sehingga A kuadrat tambah 4A ditambah 3 lebih dari 0. Lagi dan lagi kita mendapatkan perbedaan kuadrat. Langkah penyelesaiannya cukup difaktorkan. A dikali dengan A. 3 berarti positif 3 dikali positif 1. Sehingga dapatkan 4. Dari yang pertama kita dapatkan A-nya sama dengan negatif 3. Yang kedua kita dapatkan A-nya sama dengan negatif 1. Kemudian ya buat garis bilangan. Negatif 3 terlebih dahulu, kemudian negatif 1. Seperti penjelasan saya di nomor sebelumnya, di nomor 3. Kita selidiki angka 0 letaknya di sebelah kanan angka negatif 1. 0 ada di sini ya. Mari kita substitusikan. 0 kuadrat, 0. 4 kali 0, 0 tambah 3, ya 3. 3 adalah bilangan apa? Positif, maka di sini kita letakkan positif. Tempat yang lain bagaimana? Berselang-seling. Negatif, positif. Kita butuh yang mana? Kita butuh ini cluenya, lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti kita membutuhkan sesuatu yang positif. Ini ya. Negatif 1 ke kanan, positif. Negatif 3 ke kiri. Sehingga tentukan batasan nilai A-nya. Jawabannya adalah negatif 3 ke kiri, berarti A kurang dari negatif 3. Atau negatif 1 ke kanan, A lebih dari negatif 1. Ya, inilah tentukan batasan nilai A. Jawabannya adalah A kurang dari negatif akar 3 atau A lebih dari negatif 1. Contoh yang 5. Yang kelima, hitunglah nilai kuasa titik C dengan koordinat 5, negatif 2 pada lingkaran L dengan persamaan x kuadrat tambah 6 ditambah y kuadrat ditambah 6x dikurang 10y tambah 1 sama dengan 0. Kemudian tentukan posisi titik C terhadap lingkaran. Oke, kita menemukan sebuah istilah baru, yaitu nilai kuasa. Ya, nilai kuasa sebenarnya dari tadi kita sudah menemukan bentuk nilai kuasa, cuma istilah ini belum dimunculkan. Jadi nilai kuasa itu adalah nilai yang didapatkan setelah titik C disubstitusi ke persamaan lingkaran. Nah, namun persamaan lingkaran yang bagaimana yang bisa menghasilkan istilah nilai kuasa? Persamaan lingkaran yang ruas kanannya sudah sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Begitu ya. Coba, sekarang kita substitusikan 5, negatif 2 terhadap lingkaran ini. X-nya kita ganti 5, 5 kuadrat ditambah, Y-nya kita ganti negatif 2, ditambah 6 dikali 5, dikurang 10 dikali negatif 2, ditambah 1. Ini adalah nilai kuasanya. Ya, karena ruas kanan sudah sama dengan 0. Simbolnya kuasa adalah K, karena kuasa untuk titik C, maka menjadi KC. Sehingga KC-nya sama dengan 25 ditambah 4 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 1. Sehingga KC-nya adalah 25 tambah 4, 29, 29 tambah 1, 30, tambah 30, 60, tambah 20, 80. Ini adalah nilai kuasanya. Nilai kuasanya adalah 80. Berarti ini mirip loh kayak yang tadi ya. Berarti pada saat kita substitusikan, ini hasilnya adalah 80. Terhadap angka 0 operasinya apa? Hubungannya apa? Ya 80 lebih dari 0. Oleh karena
lingkaran L. Oke, terletak di luar lingkaran L. Lalu, apakah nilai kuasa ini ada hubungannya terhadap kedudukan lingkaran? Ada. Nilai kuasa, apabila nilai kuasanya lebih besar dari 0, apabila nilai kuasanya lebih dari 0, kalau kita lihat di sini, maka titik di luar lingkaran. Kalau nilai kuasa sama dengan 0, maka titik di dalam lingkaran. Apabila nilai kuasa kurang dari 0, maka titik, ini bukan di dalam, terletak pada. Kalau nilai kuasanya kurang dari 0, titik terletak di dalam lingkaran. Ya. Ini adalah hubungan nilai kuasa terhadap kedudukan titik pada terhadap lingkaran. Materi berikutnya kita akan membahas jarak sebuah titik terhadap lingkaran. Jadi titik kan ada 3 ya kedudukannya tadi ya, ada yang terletak pada, ada yang di dalam, ada yang di luar. Coba kita gambarkan. Sebentar dulu saya tulis judulnya, jarak titik, sebuah titik terhadap lingkaran. Oke, kita ambil titik yang terletak pada lingkaran ya. Ini ada lingkaran. Sebut saja titiknya adalah titik A. Titik A terletak pada lingkaran. Ya, kasus yang ini titik A terletak, maaf saya salah tulis, titik A terletak pada lingkaran. Ya, titik A terletak pada lingkaran. Maka kita mau cari tahu berapakah jarak titik A terhadap lingkaran. Kalau kasusnya seperti ini, maka jarak titik A terhadap lingkaran adalah berapa kira-kira kalau titik A terletak pada lingkaran? Jarak titik A terhadap lingkarannya berapa? Ya, karena terletak pada ya 0, tidak ada jarak di antara mereka ya. Oke. Kemungkinan pertama sudah kita buat. Apabila titik A terletak pada lingkaran. Bagaimana kalau titik A-nya terletak di dalam, lingkaran? Kita gambar sketsa lingkarannya dulu ya. Ini ada lingkaran, ada titik A, sebut saja ada di dalam sini. Ini adalah titik A, dan ini adalah titik pusat. Titik A terhadap lingkaran itu bisa dari ini ke sini, yang warna biru, atau yang warna merah. Ya, jadi jarak titik A terhadap lingkaran, mohon maaf ini saya kelupaan huruf A. Jarak titik A terhadap lingkaran bisa yang warna biru,
bisa yang warna merah. Oke, yang biru ini cenderung lebih dekat daripada yang merah. Maka jarak terdekat, ada istilah jarak terdekat dan jarak terjauh. Kita tuliskan di sini, jarak terdekat. Titik A terhadap lingkaran titik B sampai ke ujung, ini namanya adalah jari-jari. Ya, B sampai ke ujung namanya jari-jari. Kalau kita kasih nama lah ya, misalkan ini namanya adalah B, ini adalah namanya C. Yang warna biru itu adalah PB dikurang PA. Dalam hal ini PB ini apa? Jari-jari. Maka untuk mendapatkan yang warna biru, AB adalah jari-jari dikurang PA. Jari-jari dikurang PA. Mendapatkan PA bagaimana? Pertemuan pertama sudah kita bahas. Pertemuan kedua sudah kita bahas. Menentukan jarak titik ke titik ya. Dibuka lagi catatannya. Ini jarak terdekat. Bagaimana dengan jarak terjauh? Jarak terjauh. Titik A terhadap lingkaran. Berarti yang warna merah ya, dari A ke C. PC adalah jari-jari lingkaran. Berarti jari-jari ditambah PA. Begitu cara memahaminya ya. Oke. Untuk titik yang terletak di dalam sudah. Sekarang adalah kemungkinan ketiga, titik A-nya terletak di luar lingkaran. Mari kita gambar sketsa gambar lingkarannya. Anggap saja ini lingkarannya, anggap saja titik A yang di luar itu adalah ini. Ya, anggap saja ini adalah pusat lingkaran. Jadi jarak titik A terhadap lingkaran, mari kita tarik sebuah garis seperti ini. Ini adalah yang warna biru, jarak A terhadap lingkaran. Apabila ini kita perpanjang, ini adalah jari-jari. Jadi mencari jarak A terhadap lingkaran cukup dengan cara cari saja PA. PA pakai rumus apa? Jarak titik ke titik ya. Cari PA, karena kita yang butuh yang biru saja, maka PA harus dikurang dengan jari-jari. Itu ya. Ini yang pertama. Apakah ada yang lain? Ada. Ini titik A. Kita mau buat sebuah garis yang menyinggung lingkaran ini. Namanya menyinggung, ya, namanya menyinggung, dia harus tegak lurus. Sebut saja ini adalah titik B. Jadi jarak titik A terhadap lingkaran boleh nggak miringnya seperti ini? Ya boleh. Saya berikan dia dengan warna yang berbeda. Nah, jarak titik A terhadap lingkaran ini juga boleh sebagai AB. Ya, tapi kita tidak tahu koordinat titik B itu bagaimana. Nah, caranya mudah. Ini kan ada siku-siku, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Maka dia akan berlaku teorema Pythagoras. Oke, saya ulang lagi. Ini yang biru, ini yang merah. Kedua-duanya sama-sama jarak titik A terhadap lingkaran. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang terdekat adalah yang warna biru, yang terjauh adalah yang warna merah. Kita coba tuliskan jarak terdekat titik A terhadap lingkaran, berarti yang warna biru ya. Rumusnya adalah PA dikurangin yang hitam itu adalah jari-jari. Ini adalah jarak terdekat. Lihat ya, dari PA pakai rumus yang akar dikuadratkan itu ya. Oke. Kemudian jarak terjauh. Jarak terjauh
terhadap lingkaran, berarti yang tintanya adalah warna merah. Kita mau nyari AB. Dari AB ini berarti rumusnya karena ini berlaku Pitagoras, maka PA kuadrat, karena PA sebagai sisi miring, PA kuadrat dikurang PB kuadrat. PA kuadrat dikurangi PB. PB ini apa? Jari-jari. Dikurangi jari-jari kuadrat. Karena berlaku teorema Pitagoras, maka ini adalah akar. Ini adalah jarak terjauh titik A terhadap lingkaran apabila titik A-nya terletak di luar. Oke, kita coba berlatih soal mengenai jarak titik terhadap lingkaran ya. Nah, saya punya soal seperti ini. Tentukan jarak terdekat dan terjauh titik Q terhadap lingkaran L berikut ini. Jadi saya sudah tuliskan A, B, C. Coba kalian cross check dengan catatan kalian di nomor 1. Titik Q 8, minus 15, lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 289. Ya, A, B, C ini ketiga-tiganya sudah ada di contoh nomor urut 1. Oke. Ini langkah pertama, kita selidiki dulu letaknya di mana. Karena kita sudah di awal sudah menyelidikinya, katanya terletak pada. Mari kita gambar sketsa lingkarannya. Oke. Titik Q katanya terletak pada lingkaran. Sebut saja ini adalah titik Q 8, negatif 15. Persamaan lingkaran ini berpusat di titik 0,0. Jari-jarinya adalah akar dari 289. Ini adalah jari-jarinya. Akar dari 289 adalah 17. Jadi jarak titik Q terhadap lingkaran karena titik Q ini terletak pada lingkaran, maka jaraknya adalah 0. Oke, beranjak ke soal B. Soal B, titik Q-nya, kita lihat di catatan nomor 1B, titik Q-nya terletak di dalam. Mari kita gambar. Asumsikan ini adalah lingkarannya. Ini pusatnya adalah negatif 3,1. Jari-jarinya adalah akar dari 25, yaitu 5. Asumsikan ini adalah jari-jarinya, yaitu 5 satuan. Nah, titik Q-nya katanya terletak di dalam lingkaran. Asumsikan titik Q-nya di sinilah. Negatif 2, negatif 1. Sebentar saya perjelas, 5 itu adalah jari-jari, berarti dari sini ke sini adalah 5 satuan ya. Oke. Kita mau cari jarak terdekat. Jarak terdekatnya adalah, kita buat dengan lengkap, jarak terdekat titik Q terhadap lingkaran. Berarti kalau ini saya mau kasih warna, sebut saja inilah yang warna biru ya. Kita mau cari, rumusnya adalah jari-jari dikurang PQ. Jari-jari dikurang PQ. Jari-jarinya adalah 5. PQ, PQ rumusnya pakai akar. Jarak titik P ke titik Q, negatif 2 dikurang negatif 3, dikuadratkan ditambah negatif 1 dikurang 1, dikuadratkan. Oke, jadi 5 dikurang
Minus 2 dikurang minus 3 itu 1. 1 dikuadratkan 1. Min 1 dikurang 1 itu min 2. Min 2 dikuadratkan kan adalah 4. 1 ditambah 4 itu 5. Ya, berarti 5 dikurang akar 5. Ini adalah jarak terdekat titik Q terhadap lingkaran. Kalau kita ingin mencari jarak terjauhnya, jarak terjauh titik Q terhadap lingkaran berarti ini akan kita perpanjang seperti catatan kita sebelumnya. Oke, kita akan warnain dia, misalnya kita warnai dengan merah. Ya, perpanjangnya itu rumusnya adalah R ditambah PQ. Berarti 5 ditambah akar 5. Ini adalah jarak terjauhnya, ini adalah jarak terdekatnya. Oke, kalau yang C, titik ini terletak di luar lingkaran. Mari kita buat sketsanya. Ini lingkaran. Pusatnya adalah 2,-3. Pusatnya adalah 2,-3. Jari-jarinya akar dari ini dikuadratkan 4 ditambah 9 itu 13. 13 dikurang 12 itu 1. Akar dari 1 itu 1. Berarti jari-jarinya adalah 1. 1 satuan. Katanya titik Q 1,-4 sudah kita cari di contoh soal yang pertama C, terletak di luar. Asumsikan C-nya itu di sini 1, minus 4. Jadi jaraknya begini ya, yang warna biru. Jarak titik, kok C, Q maksud saya. Jarak terdekat titik Q terhadap lingkaran. Ya, yang warna biru berarti PQ. Ya, untuk mendapatkan yang warna biru, PQ dikurangi 1. PQ dikurangi 1. Secara umum 1 dalam hal ini adalah jari-jari. PQ mencari jarak titik Q ke P. Akar dari 1 dikurang 2 dikuadratkan ditambah negatif 4 dikurang negatif 3 dikuadratkan. Dikurang jari-jarinya adalah 1. 1 kurang 2 min 1. Min 1 dikuadratkan 1. Min 4 ditambah 3. Min 1 dikuadratkan 1. 1 tambah 1 itu 2. Maka akar 2 dikurang 1. Ini adalah jarak terdekatnya. Jarak terjauhnya seperti tadi. Kita buat sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Kalau menyinggung berarti terbentuk siku-siku. Nah, kita akan mencari. Ini saya akan ganti warnanya dengan warna merah biar mudah untuk membedakannya. Oke. Kita asumsikan dia namanya adalah titik B. Kita akan mencari QB. Ini adalah jarak terjauh. Titik Q terhadap lingkaran. Oke, berlaku segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pitagoras, yaitu PQ kuadrat dikurang PB kuadrat. Berarti akar, karena itu Pitagoras, akar PQ kuadrat dikurang PB. PB dalam hal ini jari-jari kuadrat. PQ tadi kita sudah ketemukan. PQ akar 2
2, berarti akar 2 dikuadratkan dikurang R kuadrat. R garis-garisnya adalah 1. Oke, berarti akar 2 dikuadratkan itu 2, 2 kurang 1 itu 1, akar dari 1 adalah 1. Jadi jarak terjauhnya adalah 1. Oke.